Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini saya menjalankan cuti tahunan saya dengan pulang ke kota kelahiran saya di Surabaya. Dan pada waktu itu ya saya memilih moda transportasi yaitu bus sleeper. Ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga pernah naik bus sleeper ya, yang hari-hari ini lagi ngetren ya. Jadi bus sleeper ini begitu nyaman ya, karena kalau kita naik bus sleeper ini ya tempat duduknya itu bukan kursi biasa ya, tetapi seperti ranjang ya, seperti ranjang, dan sepanjang perjalanan kita bisa posisi badan kita, posisi tubuh kita itu benar-benar seperti orang yang sedang tidur ya, seperti ketika kita sedang tidur ya. Jadi sangat nyaman sekali. Dan memang sepanjang perjalanan saya terus tidur ya, kecuali pada waktu mampir di tempat makan ya untuk makan malam. Itu baru saya bangun ya. Tapi sepanjang jalan itu saya tidur terus. Busnya ini sangat nyaman sekali. Dan bus yang saya tumpangi itu kebetulan adalah bus dengan rute Jakarta Malang ya, jadi Jakarta, Surabaya, Malang. Nah, tetapi saya tidak berencana untuk turun di kota Malang ya, saya hanya berencana turun di kota Surabaya. Dan sepanjang perjalanan itu saya tertidur sangat nyenyak dan pulas. Dan ketika bus ini sudah hampir masuk kota Surabaya, pada waktu itu saya mendengar ya, jadi kondektur ini berteriak-teriak ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, bus kita sudah mendekati kota Surabaya. Silakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang turun di kota Surabaya untuk bersiap-siap, berkemas-kemas ya, karena sebentar lagi kita akan masuk terminal Surabaya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, meskipun saya mendengar itu, tapi karena begitu nyamannya bus ini ya, begitu enaknya, saya tetap tertidur ya, saya tetap tidur di atas sleeper atau ranjang yang saya tempati itu ya. Meskipun saya mendengar kondektur ini dengan suara lantang memperingatkan supaya saya harus bersiap-siap. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, akhirnya ya saya pun mengalami apa yang kalau dalam bahasa Jawa itu kebablasan ya. Saya kebablasan, bablas ya. Jadi harusnya saya turun di Surabaya, akhirnya saya ikut terbawa sampai ke kota Malang ya. Dan saya baru bangun ketika bis itu benar-benar berhenti ya, di perhentian terakhir, yaitu terminal kota Malang. Dan tentu hal ini sangat merepotkan saya ya, karena tujuan saya bukan kota Malang tetapi kota Surabaya, sehingga saya harus mencari bis lagi ya, mencari bis dengan rute Malang Surabaya ya, yang itu perjalanannya sekitar 2 jam ya. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudari, dari pengalaman itu saya mengalami kerugian ya. Jadi saya rugi waktu dan juga rugi uang ya, tentu saja ya, karena saya harus naik bis lagi dari Malang ke Surabaya. Dan yang paling membuat saya menyesal adalah papa saya yang sudah menunggu di terminal itu akhirnya harus menunggu lebih lama lagi ya, karena saya kebablasan sampai ke kota Malang. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah resiko ya dari orang yang tidak bersiap-siap, dari orang yang tidak siaga di dalam hidupnya. Ia pasti akan mengalami kerugian.
Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus dikisahkan setelah Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, maka Tuhan Yesus memutuskan untuk meninggalkan Yudea dan pergi ke daerah Galilea, dan dia melakukan pewartaan Injil di sana. Dan kemanapun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus selalu berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Itulah yang selalu diserukan oleh Tuhan Yesus kemana-mana. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya yang dimaksud dengan kerajaan surga dalam Injil Matius, atau kalau di Injil yang lain diistilahkan sebagai kerajaan Allah, sebenarnya merujuk pada diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi yang dimaksud dengan kerajaan surga, kerajaan Allah, itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus yang sudah sungguh sangat dekat dengan kita. Ya. Tetapi sayangnya seringkali kita tidak mempersiapkan diri. Ya. Kita tidak siap, kita tidak siaga, kita lengah, ya. Kita tidak awas, sehingga akhirnya Tuhan Yesus yang sudah begitu dekat dengan kita tidak bisa hadir di dalam hidup kita, tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita karena tidak siap. Dan tentu kita akan dirugikan karena sikap tidak siap ini, ya, seperti saya tadi, pengalaman saya tadi, karena saya tidak mempersiapkan diri dengan baik, meskipun orang sudah memperingatkan saya, akhirnya saya mengalami kerugian yang besar. Dan juga ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak juga penafsir yang menafsirkan bahwa dekatnya Yesus Kristus, ya, atau kerajaan surga ini dengan kita, itu juga diartikan sebagai kematian. Ya. Jadi di satu sisi ada penafsiran bahwa kerajaan surga sudah dekat, itu artinya Tuhan Yesus sekarang ini sudah sungguh sangat dekat dengan kita, sudah ada di depan mata kita. Ya. Maka kita harus mempersiapkan diri. Tetapi juga ada tafsiran lain bahwa kerajaan surga itu adalah kematian. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah sangat dekat dengan kita, itu yang dimaksud adalah kematian kita, yang memang sangat dekat. Ya. Kitab Mazmur itu mengatakan bahwa batas umur manusia itu hanyalah 70 tahun. Ya. Dalam Mazmur 90 dikatakan batas umur manusia itu hanya 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Ya, maka ini tentu menjadi warning bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa hidup kita itu hanya singkat saja, singkat sekali. Ya. Tidak ada yang, jarang ada manusia yang bisa sampai 100 tahun, itu tidak ada. Ya. Nah, Mazmur saja sudah mengatakan itu batas standar usia kita itu adalah 70 tahun. Ya. Itu sudah bagus. Ya. 80 tahun memang ada, tapi jarang-jarang. Ya. Jadi hidup kita ini sangat singkat sekali. Dan itulah salah satu makna dari kerajaan surga itu sudah dekat. Ya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah senyampang, ya, atau mumpung kita masih punya banyak waktu, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, kita sungguh-sungguh bersikap waspada di dalam hidup ini, dan kita terus mengundang, ya, karena kerajaan surga sudah dekat, Tuhan Yesus sudah sangat dekat dengan kita, ada di depan mata kita. Maka mari kita buka hati kita lebar-lebar supaya sang kerajaan surga ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh dapat masuk dalam kehidupan kita, dan hidup kita pun semakin dilimpahi dengan berkat dan rahmat. Juga kita juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha hidup sebaik mungkin, karena yang namanya kematian itu juga sungguh sangat dekat dengan kita. Ya. Waktu kita tidak banyak, waktu kita sangat singkat, maka mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan hidup sebaik mungkin di hadapan Allah. Semoga dengan demikian hidup kita semakin diberkati dan semakin mengalami damai sejahtera. Tuhan memberkati.